Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kontemplasi atau yang biasa kita kenal dengan muhasabah. Apalagi saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2022 dan kita sesaat lagi, beberapa jam lagi akan memasuki tahun 2023. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kang Emil. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Kang Emil? wabarakatuh. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, apalagi ada Ibu Cinta mendampingi. Ini benar-benar ini. Nah Kang Emil, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama nasihat dari kedua guru kita berkaitan dengan kontemplasi. Memang benar bahwa setiap orang yang beriman, yang berislam memang wajib melakukan kontemplasi. Nah sekarang kita angkat pada level yang lebih atas lagi. Bagaimanakah memaknai kontemplasi dalam level seorang pemimpin, Kang Emil? Ya, terima kasih. Setiap kita yang hadir di sini mempunyai dua dimensi. Satu sebagai insan yang berpikir, dikasih akal. Dua sebagai insan yang beriman. Jadi bagi saya kontemplasi itu dimensinya dua. Kontemplasi secara rasional, kontemplasi secara kolbu juga. Dan Bapak Ibu, kalau saya kontemplasinya tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, saya kontemplasinya setiap hari. Jadi setiap saya bangun pagi, saya mereview apa yang saya kerjakan sambil mengingat apa yang telah dikerjakan di hari kemarin. Oh, hari kemarin gurung gusuh teuing, terlalu cepat ambil keputusan. Hari ini jangan diulangi. Oh, kemarin alhamdulillah berhasil menyemangati banyak warga di gempa Cianjur. Hari ini saya teruskan hal-hal yang baik. Jadi setiap hari saya lahir sebagai individu yang baru. Mengurangi, menghilangkan, tidak mengulangi yang baik, menghilangkan yang buruk-buruk ya. Nah, kalau kontemplasinya setahunan atau 1 tahun tentulah direfleksikan perjalanannya. Tahun 2022 bagi saya tahun yang sangat berat ya, ini mohon maaf. Karena sambil mengurusi 50 juta warga Jawa Barat dari pandemi Covid, dari pembangunan, kami sekeluarga diberi ujian oleh Allah, putra tercinta kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan tali keimanan, saya yakin saya tidak mampu. Kalau pakai tali rasional, kenapa dia didahulukan? Kenapa bukan saya orang tuanya misalkan ya? Tapi dengan tali keimanan kita paham, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu akan kembali kepada pemiliknya. Dengan keimananlah saya berkontemplasi bahwa dunia ini hanya sementara, semua milik Allah, semua akan kembali. Tugas kita di dunia ini adalah berikhtiar sambil berdoa. Dua hal itulah yang selalu saya lakukan. Nah, 2022 banyak pencapaian, banyak tragedi juga. Cianjur menyertai kita kebencanaan menjelang akhir tahun, luar biasa. Saya harus berada di sana berhari-hari untuk menunjukkan pemimpin hadir dalam kemusibahan dan seterusnya. Alhamdulillah juga di akhir tahun hari kemarin 30 Desember diberi pencapaian yang kami tunggu-tunggu selama 7 tahun Bapak Ibu. Ini menunggu ini 7 tahun dari 2015. Sejak dibahas, sejak diorat-oret, kena Covid 2 tahun segala rupa, Allah berikan kemudahan di waktu yang afdol di penghujung tahun 2002 Masehi. Nah, doa saya tentunya 2023 pembangunan Jawa Barat yang masih kurang, tentu masih banyak, tapi juga yang sudah sukses kita pertahankan sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Indonesia, Jawa Barat dijauhkan dari mara bahaya, ya, dijauhkan dari kebencanaan, mudah-mudahan Allah memberikan lebih banyak berita baik dibandingkan berita buruknya, kan kira-kira begitu, sambil kita tadi tinggalkan yang buruk-buruk, naik kelaslah kita dengan melaksanakan hal-hal yang baik dari sisi ibadah, dari sisi muamalah,
dari sisi kepada diri kita pribadi. Saya kira itu cara saya sebagai gubernur berkontemplasi, apalagi mohon maaf saya tahun 2023 adalah tahun terakhir sebagai gubernur Jawa Barat. Tentunya saya ingin memohon maaf sebagai manusia saya tidak sempurna, mohon maaf lahir batin kepada masyarakat Jawa Barat, tapi saya bukan pemalas, ada kegagalan tapi bukan datang dari kemalasan, lebih karena mungkin kami kurang perhitungan. Tapi oleh karena itu tadi mudah-mudahan husnul khotimah di akhir jabatan, masyarakat Jawa Barat bisa semangat membangun lagi, tentunya dengan sebuah memori, ada tempat yang merepresentasikan kebahagiaan kita, yaitu Masjid Al-Jabar di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kang Emil sebagai seorang pemimpin, ketika kita melakukan kontemplasi tentu saja memiliki output yang biasanya disebut dengan wisdom, yang kelak akan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Nah, tantangan apa saja, kendala-kendala apa saja ketika kita mewujudkan kontemplasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk rakyat, Kang Emil? Satu hal yang selalu saya kontemplasikan adalah selalu harus berkomunikasi sebaik-baiknya kepada rakyat. Itu, Kang. Karena tanpa komunikasi yang dipahami muncul tafsir. Ada tafsir positif, lebih banyak tafsir negatif. Tafsir sakwa serangka. Saya diam di tafsir, saya bergerak di tafsir. Saya selfie dengan si A di tafsir, saya selfie dengan si B di tafsir. Oleh karena itu komunikasi kepada masyarakat itu harus sangat intens. Itulah kenapa saya gunakan komunikasi hari ini yaitu media sosial. Ya, alhamdulillah followernya kedua terbanyak setelah Pak Jokowi 19 juta. Nah, saya gunakan cara itu untuk berkomunikasi. Hei warga Jawa Barat, persiapan peresmian Al-Jabar. Hei warga Jawa Barat, itu berita hoaks, jangan diikuti. Hei warga Jawa Barat, hari ini saya gini. Hei warga Jawa Barat, ini jawaban dari keresahan. Jadi itu. Jadi kesimpulan saya, rajin-rajinlah para pemimpin, khususnya kami, berkomunikasi. Kalau ada berita buruk sampaikan, tapi jangan bikin takut. Ya, kalau ada berita baik sampaikan, tapi juga jangan berlebihan. Karena saya sangat ingat nasihat para ulama. Kakek saya ulama, ayah saya juga, paman saya. Kalau negara mau tegak berdiri dengan baik, selalulah gunakan ilmunya para ulama agar adil-adilnya para pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa orang du'afa. Itulah kontemplasi saya sebagai gubernur terkait apa dan bagaimana menyikapi dengan cara-cara yang sesuai syariat, khususnya syariat agama Islam. Nah, kemudian apa himbauan kepada khususnya masyarakat Jawa Barat untuk memasuki tahun yang akan semakin sulit di tahun 2023? Nah, Bapak Ibu, makin ke sini kita harus jadi kaum yang beruntung, setuju ya? Anak kita harus lebih pintar dari orang tuanya, bukan lebih bodoh dari orang tuanya. Anak kita harus lebih sejahtera, lebih kaya dibanding orang tuanya. Anak kita harus lebih hafiz Quran, lebih soleh-solehah dibanding orang tuanya. Hari esok harus lebih baik, harus lebih tidak macet, harus lebih sedikit bencananya, harus lebih sedikit atau hilang korupsinya dan sebagainya. Itu harapan saya. Kuncinya membangun negara ini bukan hanya tugas negara atau tugas para pemimpin. Ada 5 yang harus melakukan perubahan. A. Akademisi. B. Bisnis, orang-orang berekonomi. C. Komunitas atau community. G. Government saya, M-nya media seperti TV One. Kalau 5 ini 2023 kompak, menyampaikan hal baik inspiratif, jangan hanya hal buruk jadi viral, kita viralkan, nah itu satu. Kita viralkan tahun 2023 hal-hal baik. Satu. Kedua, jangan suka bertengkar, ya. Kelemahan bangsa kita hari ini suka bertengkar dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Beda pemilihan presiden pasya, beda partai, beda coblosan bertengkar. Saya harus mendamaikan lebih dari 6 organisasi karena dualisme kepemimpinan misalkan, ya. Ingat, jadilah orang, Ibu, tahun 2023 lebih banyak melihat perbedaan itu sebagai rahmat Allah, bukan sebagai sumber yang dipaksakan harus sama, apalagi dengan dasar kebencian.
Yang ketiga, dunia makin sulit, tahun depan banyak resesi, tapi alhamdulillah karena banyak orang soleh-soleha, menurut prediksi Indonesia salah satu negara dari sedikit negara yang tahun depan insya Allah tidak ada resesi ekonomi. Alhamdulillah. Negeri lain Bu, listriknya mati pada maghrib. Negeri lain di Eropa makan sehari sekali karena sembakonya naik 5 kali lipat. Alhamdulillah di Jawa Barat Indonesia mah tidak tahun depan. Paling naik 2.000, 5.000, naik turun masih baik lah ya. Makanya Bapak Ibu tadi persiapan berpikir dengan kolbu juga dan selalu bersyukur ya. Jawa Barat itu indah sekali, alamnya indah, pemimpinnya amanah, soleh-solehah kan begitu ya, warganya ganteng, garelis dan sebagainya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, wahai warga Jawa Barat, kita diberikan nikmat begitu rupa. Itu pesan saya, jangan bertengkar, rajin kontemplasi diri, persiapan kalau ada potensi hal-hal negatif dengan kita berpikir dan kontemplasi secara kolbu, kira-kira begitu. Yang terakhir, himbauan dalam rangka merayakan tahun baru yang sesaat lagi kita akan masuki. Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Badai hijab berem, dinten iya pilihan. Mau hijab putih seperti Bu Cinta pilihan. Sama juga, mau merayakan hura-hura itu pilihan. Mau merayakan kontemplasi itu pilihan. Tapi sebagai gubernur lebih baik kita kontemplasi saja ya. Daripada buang-buang uang, mendingan uangnya ditabung, dipakai piknik, dipakai sodakoh dan lain sebagainya, ketimbang untuk hal-hal sesaat ya. Ini hanya masalah waktu dan mudah-mudahan warga Jawa Barat taat, mari kita muhasabah saja di pergantian waktu dan 2023 kita sambut tahun baru ini dengan semangat hal-hal baru dan buang hal-hal buruk. Saya kira itu himbauan kita di pergantian awal tahun. Kalaupun memang ada, dibatasi dengan syarat jangan mengganggu kepentingan umum, mengganggu kepentingan orang lain ya. Kalaupun mau ingin merayakan dengan pilihan cara-cara yang lebih ramai atau lebih meriah itu silahkan juga. Baik, terima kasih Kang Emil yang telah berbagi pengalaman dan nasihat kepada kita. Sesaat lagi di tahun 2023 akan mengakhiri masa jabatannya. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan legacy yang ditinggalkan kepada kita akan menjadi amal jariah bagi beliau. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan segmentasi tanya jawab tentang tema kontemplasi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.